Hai teman-teman, yuk belajar bersama lagi. Hari ini materinya adalah tentang teks prosedur. Nah, kompetensi dasarnya 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, pasti teman-teman tidak asing ya dengan teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu dengan tepat dan akurat. Indikator pencapaian kompetensinya: mengidentifikasi struktur teks prosedur, menganalisis teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Tujuan pembelajarannya: melalui model problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan tepat, disiplin, dan penuh percaya diri. Kedua, menganalisis teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa dengan tepat, disiplin, dan penuh percaya diri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bagian struktur dari teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Bagian ini berisi hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks. Bagian ini diperlukan untuk mengundang minat pembaca akan suatu produk atau kegiatan yang disampaikan dalam teks prosedur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menarik. Hindari penggunaan kata-kata yang bersifat negatif seperti susah, sulit, rumit, dan lain sebagainya. Walaupun tujuan berisi dari hasil akhir dari prosedur, struktur tujuan ada di paragraf paling utama atau paling awal, karena tujuan juga menjelaskan produk apa yang akan kalian buat. Yang kedua, ada bahan dan alat atau material. Bagian material teks prosedur berisi bahan dan alat yang diperlukan dalam urutan kegiatan. Meski begitu, tidak semua teks prosedur menggunakan bagian ini. Karena melihat dari jenisnya, ada teks prosedur cara membuat, cara melakukan, dan cara memainkan. Nah, yang menggunakan material atau bahan dan alat itu merupakan teks prosedur cara membuat. Struktur selanjutnya adalah langkah-langkah. Bagian langkah-langkah adalah inti dari sebuah teks prosedur. Bagian ini berisi urutan cara membuat atau cara melakukan sesuatu. Segala hal yang berkaitan dengan cara membuat atau cara melakukan atau cara memainkan sesuatu ditulis di bagian langkah-langkah ini. Langkah-langkah dalam teks prosedur memiliki penjelasan yang detail dan harus ditulis secara sistematis agar tujuan dari teks prosedur tercapai secara maksimal. Nah, selain langkah-langkah, sebetulnya ada juga struktur penutup. Tetapi struktur penutup ini boleh ada, boleh tidak, bersifat opsional ya teman-teman. Pada bagian penutup dicantumkan hal-hal pokok dalam bagian tujuan, namun dengan menggunakan kata-kata yang berbeda, atau juga dapat berupa ucapan selamat atau motivasi atau kesan kepada para pembaca untuk melakukan langkah-langkah petunjuk yang terdapat pada teks. Contoh, ternyata membuat martabak tidak serumit yang kita bayangkan. Nah, contoh lainnya, es teh manis merupakan minuman yang menyegarkan. Selain murah, mudah juga untuk dibuat. Nah, kalimat-kalimat itu merupakan bagian penutup karena berisi kesan atau motivasi kalian agar tergerak membuat prosedur tersebut. Nah, itu merupakan struktur teks prosedur. Selain struktur, ada aspek atau unsur kebahasan teks prosedur. Yang pertama teman-teman, teks prosedur menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu.
Contoh, sediakan 5 hingga 10 butir kemiri utuh. Cuci kering dan keringkan. Nah, yang kedua, ada penggunaan bentuk pasif untuk proses. Penggunaan kata kerja bentuk pasif digunakan dalam kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya terletak sebelum predikatnya. Subjek dalam kalimat pasif dikenai perbuatan atau aktivitas atau kegiatan yang disebutkan dalam kalimat. Contohnya, trompet sebaiknya ditiup dengan kuat. Atau contoh lainnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Nah, itu contoh dari kata kerja bentuk pasif. Yang ketiga, ada penggunaan kriteria atau batasan. Dalam membuat teks prosedur pasti ada batasannya. Contoh dari batasannya seperti ini. Potong timun membentuk misal bintang. Nah, itu batasannya membentuk bintang. Atau potong lengkuas 2 cm. Nah, itu merupakan batasan. Nah, contoh kalimat umumnya, angkat tangan kanan setinggi telinga. Nah, itu ada batasannya. Batasannya adalah setinggi telinga. Beda jika kita mengangkat tangan setinggi, misalnya, angkat tangan kanan setinggi-tingginya. Nah, kita tidak jelas setinggi-tingginya itu seperti apa. Tidak ada batasan. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur. Bagaimana keterangan cara? Nah, contohnya seperti ini. Bungkus adonan dengan rapat. Nah, itu dengan rapat merupakan keterangan cara. Ya kan? Kalau keterangan alat seperti apa? Aduk susu menggunakan sendok. Nah, itu sendok merupakan keterangan alat. Nah, keterangan tujuan. Contohnya seperti apa? Contohnya, masak mie instan jangan terlalu lama. Tujuannya agar tidak lembek atau benyek, karena kan tidak enak pada saat proses pemakanan atau proses memakan. Kelima, menggunakan kalimat saran atau kalimat larangan. Contoh kalimat saran, sebaiknya Anda meminum teh itu selagi hangat. Nah, itu contoh kalimat saran. Contoh kalimat larangan, jangan masukkan cabai lebih banyak karena akan membuat rasanya tidak baik. Nah, itu contoh kalimat larangan. Nah, ini kelima, ini merupakan unsur kebahasan dari teks prosedur, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks prosedur cara memasak nasi goreng. Lihat gambarnya. Berarti ini merupakan prosedur cara membuat. Nah, di sini cara memasak nasi goreng. Berarti cara membuat ya, teman-teman. Nasi goreng merupakan masakan yang menjadi kegemaran banyak orang dan sangat mudah untuk membuatnya. Berikut ini merupakan cara memasak nasi goreng dengan mudah. Nah, ini merupakan struktur tujuan dari teks prosedur. Bahan yang harus disiapkan. Nah, ini struktur material atau bahan alat. Nasi dingin, bawang putih sebanyak 3 siung, cabai rawit sebanyak 3 buah, telur 1 butir, bawang merah sebanyak 3 buah, garam, penyedap rasa, kecap, minyak goreng, dan daun bawang. Nah, cara memasak. Cara memasak ini merupakan bagian struktur langkah-langkah. Yang pertama, haluskan terlebih dahulu bawang putih dan cabai rawit. Selanjutnya tumis dengan irisan bawang merah dan juga telur hingga tercium bau wangi. Masukkanlah nasi. Aduklah hingga merata. Selanjutnya, masukkan bumbu penyedap rasa, garam dan kecap secukupnya. Setelah itu, aduk hingga tercium wanginya. Nasi goreng sudah siap untuk dihidangkan saat hangat dan akan menjadi lebih nikmat jika dicampurkan dengan bawang goreng dan juga gorengan.
Sebenarnya ini sesuai selera aja ya teman-teman. Nah, di sini bisa juga kalian tulis bagian penutup dari cara memasak nasi goreng. Walaupun opsi, kita buat aja ya teman-teman. Seperti ini kalimatnya. Nasi goreng merupakan makanan favorit orang Indonesia. Nasi goreng sangat mudah pembuatannya dan sangat murah. Banyak dijumpai di restoran kecil maupun restoran besar. Nah, itu contoh dari penutup teks prosedur cara memasak nasi goreng. Nah, selanjutnya ada juga teks prosedur cara membuat es kelapa muda. Ini ada tujuannya. Ini ada alat bahan dan ini ada langkah-langkah. Coba kalian cermati. Ini sama dengan cara membuat nasi goreng karena ada alat dan bahan, cuma bahan-bahannya pasti berbeda ya teman-teman. Yang sebelumnya adalah nasi goreng, yang ini adalah cara membuat es kelapa muda. Tujuannya, siapa yang tidak tahu es kelapa muda? Minuman segar yang satu ini merupakan minuman favorit semua orang. Tidak hanya kaula muda saja yang menyukai minuman ini, karena orang tua dan muda menyukai minuman ini. Anak kecil pun sangat menyukainya. Kelapa muda juga ternyata sangat banyak sekali khasiatnya, sehingga banyak orang yang semakin menggemari es kelapa muda ini. Jika Anda ingin membuat es kelapa muda sendiri di rumah, berikut ini adalah cara membuat es kelapa muda yang dingin dan segar. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian tujuan dari teks prosedur, menjelaskan kenapa si penulis menulis atau membuat judul cara membuat es kelapa muda. Jadi pengenalan es kelapa muda dijabarkan melalui tujuan ini. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam membuat es kelapa muda ada alat dan bahan. Yang pertama, 1 buah kelapa muda. Ingat, bukan kelapa tua. Oke teman-teman, pilih kelapa muda yang berdaging tebal. Yang kedua ada air kelapa muda. Yang ketiga, 1 bungkus agar-agar instan. Boleh dipakai, boleh enggak, itu hanya opsi saja ya teman-teman. Susu kental manis full cream, sirup rasa melon atau sesuai selera, garam secukupnya, dan es batu secukupnya. Nah teman-teman, selanjutnya ada langkah-langkah dalam membuat es kelapa muda yang enak. Yang pertama, hal pertama yang Anda lakukan adalah membuat agar-agar sebagai topping es kelapa muda. Ini nantinya caranya adalah campurkan agar-agar dengan gula pasir dan air lalu didihkan. Setelah itu letakkan dalam freezer untuk didinginkan. Langkah berikutnya adalah mengambil daging kelapa muda dengan cara dikerok. Langkah berikutnya adalah mengambil ini sama ya teman-teman, maaf. Setelah itu siapkan gelas cantik untuk menaruh dan menghias es kelapa muda. Lalu di bagian dasar tuangkan susu kental manis dan sirup. Masukkan agar-agar dan daging kelapa muda. Lalu masukkan air kelapa muda murni tanpa campuran air apapun. Dan yang terakhir, masukkan es batu untuk memberikan kesan dingin dan segar pada es kelapa muda. Nah, teman-teman, dari kedua teks tersebut, cara memasak nasi goreng dan cara membuat es kelapa muda itu merupakan contoh teks prosedur cara pembuat yang membutuhkan alat bahan atau material pada proses langkah-langkah pembuatannya. Seperti itu teman-teman. Nah, dari contoh teks prosedur membuat es kelapa muda, di sini saya tuliskan kalimat perintahnya. Contoh yang pertama, campur agar-agar dan gula pasir. Itu ada kata campur, itu merupakan kalimat perintah. Boleh juga campurlah atau campurkan. Yang kedua, ambil daging kelapa muda dengan cara dikerok. Ambillah, ambilkan. Itu sama.
yaitu kalimat perintah. Siapkan gelas cantik untuk menaruh dan menghias es. Dan yang terakhir, masukkan air kelapa muda murni dan es batu. Nah, teman-teman, gimana penjelasan hari ini? Semoga penjelasan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.